Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah minggu pada hari ini. Kita menggunakan tata ibadah PDF. Pelayan firman dalam ibadah saat ini, Minggu 27 Februari 2022 adalah Pendeta Henry Wulur bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini, khususnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga pemberitaan firman dalam ibadah saat ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah selama kita hidup di dunia ini. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Di atas dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus. Agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Yang Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran. Demikian nas pembimbing kita yang terambil dari 2 Korintus 7 ayatnya yang pertama. Jasmani
semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jalanmu tak terselami oleh setiap kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah
dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati, suka cita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikapmu dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu menjalannya dan menjadi saksi Kristus dan selamanya. Mari berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagaimana amanat hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian dikatakan, karena itu
sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Silakan duduk. Kita akan dengarkan pujian solo dari Bapak Penatua Petrus Tolagi. Shalom. Puji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku.
Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Wow, pujian yang indah, luar biasa, yang akan meneguhkan kita untuk terus menjalani kehidupan kita dalam hidup kita masing-masing. Mari kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, dan puaskanlah perhatian kami. Pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin.
Jemaat kasih Kristus, pembacaan firman pada hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Yohanes 14 ayat 25 sampai 31. Yohanes 14 ayat 25 sampai 31. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia ini tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu yang indah, cerah, bahagia. Seindah hati yang Tuhan berikan pada kita untuk dipanggilnya secara pribadi ada dalam persekutuan saat ini. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diberikan menurut kalender yang sudah disusun oleh GKST Gloria tentunya mengharapkan damai sejahtera. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita ada dalam pembacaan saat ini adalah saat-saat di mana Tuhan Yesus sebagai seorang guru yang kita percayai Tuhan 100%, tetapi juga manusia 100%. Ketika sebagai dalam konteks manusianya, dia memperhatikan selama kurang lebih 3 tahun telah bersama-sama dengan murid-muridnya, telah mengajarkan segala sesuatu tentang keimanan, tentang hidup bersekutu, tentang segala keteladanan, tentang segala sopan santun yang coba diajarkan sang guru kepada murid-muridnya. Tetapi yang hari ini di sini ketika kita membacanya adalah momentum di mana saat-saat dia harus mencurahkan isi hatinya kepada murid-muridnya. Pertanyaannya, ada apa sih sebenarnya? Kalau saat ini tentu kita sudah tahu ya, karena kita telah membaca. Waktu itu tidak. Karena apa yang sebenarnya sudah dinubuatkan hanya Tuhan Yesus yang tahu. Murid-muridnya tidak. Dan ketika dia mau menjalani situasi ini, dia melihat murid-muridnya ini hampir-hampir belum siap, belum matang. Betapa tidak 3 tahun. Kalau untuk ukuran manusia, kita pasti pernah punya anak 3 tahun ya.
anak yang 3 tahun itu seperti apa gitu ya. Pernah waktu itu anak pertama kami masih kecil, Rafael. Lalu ada kakak keponakan Feren di rumah. Lalu dia gemes sama Rafael. Gemes lalu dia mau pegang, dia mau, bahasa kita mau korek-korek gitu ya. Padahal kita capek baru nidurin. Jangan, nanti dia bangun, udah capek. Ketika kita ngomong sama Feren, Feren jangan disentuh. Apa jawab Feren? Sentuh? Wah itu, udah capek, jangan disentuh. Sentuh, dia sentuh. Padahal ada kata jangan di depan. Tapi yang sampai di sini sentuh. Akhirnya dia sentuh, ya bangun deh Rafael. Sepanjang perjalanan kehidupan kita ada banyak peraturan. Ada banyak hal-hal yang kita pelajari, baik secara langsung ketika kita memiliki kesempatan untuk membaca Alkitab, atau bahkan ketika ada dalam persekutuan seperti ini. Setiap waktunya ada bacaan, kemudian ada penyampaian dan kita mengikuti dengan seksama. Dari kita kecil sampai di usia ini, kepada kita disampaikan itu dengan tujuan untuk menguatkan. Saya percaya itu ya dan amin. Disampaikan kepada kita untuk menguatkan. Baikkah kita sebagai jemaat biasa, apalagi kita sebagai majelis, penatua dan diaken. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kemudian diberikan pada kita mengharapkan damai sejahtera. Secara negatif kemudian kita dapat menerjemahkan begini. Harapan itu berarti sesuatu yang belum kita dapatkan, bukan? Benar apa salah itu ya? Harapan itu sesuatu yang kita sudah dapatkan atau belum? Belum ya? Atau bisa saja harapan yang kita harapkan, katakanlah kita mau mendapatkan 10, tapi sampai di titik ini kita baru dapat 5 atau belum optimal. Sehingga mengharapkan merupakan kata kerja yang harus terus diupayakan, dikerjakan supaya kita mendapatkan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera mungkin saya nggak perlu kupas ya, udah katam gitu ya. Bahkan sudah pada tahu dari bahasa Yunani, Eiren, lalu dalam bahasa Ibrani yang saya ucapkan di awal, Shalom. Tetapi ketika kita ada dalam konteks ini, mungkinkah ya GKST khususnya Gloria mencoba mungkin ada dalam keprihatinan dunia, keprihatinan global. Mungkin saja prihatin terhadap saudara kita yang ada di Ukraina dan Rusia saat ini. Wah, jauh sekali gitu ya. Tetapi itulah panggilan kita. Tapi mungkin kemudian kita dalam kekecilan kita berpikir, terus apa yang kita bisa buat? Gitu kan? Apa yang kita bisa buat dengan Ukraina dan Rusia? Apakah kita akan mengirim intelijen kita ke sana untuk bisa konyol gitu ya? Paling tidak ketika kita ada dalam persekutuan ini, diperbaharui, disampaikan dengan firman Tuhan, kita kemudian terpanggil sebagai anak-anaknya. Minimal kita lipatkan tangan kita panjatkan doa kita. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, pakai mungkin negara ketiga, atau pakai siapapun yang kami tahu Engkau punya cara, dengan caramu akan bisa mendamaikan mereka. Amin. Amin. Itu yang besar jauh di sana. Bagaimana dengan kita di sini? Di dalam bergereja, di dalam rumah tangga, tentu tidak ada yang jalan mulus, ya. Ada banyak persoalan, atau bahkan saking terlalu banyak persoalan,
Ada pribadi-pribadi tertentu, ada keluarga-keluarga tertentu yang kemudian menjadi malu. Bahkan sangat besar malunya, sehingga karena malu itu dia enggan untuk datang ke gereja. Dan itu tantangan kita. Kita harus hadir dalam permasalahan yang dihadapi oleh saudara, oleh teman kita. Hadirlah di dalamnya untuk kemudian menguatkan. Kenapa? Saya pernah menjumpai orang-orang yang demikian. Dia langsung membunuh dirinya sendiri dengan berkata, saya tidak layak ada di gereja. Saya malu, pendosa besar. Jika kita tidak hadir memberi jawaban atas persoalan yang dihadapinya, tentu benar. Sepanjang umurnya dia tidak akan datang ke gereja. Dan itu adalah tugas kita. Kalau kita paham, kita mungkin akan menyampaikan sederhana saja. Justru Tuhan datang untuk menjumpai kamu secara pribadi. Dia yang tidak berdosa itu datang ke dalam dunia mencari engkau yang berdosa itu. Dan dia menebusmu lunas. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya yang mahal. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga ketika GKST mengharapkan damai sejahtera akan tidak dapat diperoleh, akan tidak dapat dicapai, atau setidaknya ketika GKST khususnya Gloria menjalani persekutuan, berapa lama? 3 tahun kah? GKST Gloria menjalani persekutuan, lalu ada yang datang, amin. Lalu ada yang keluar, aminkah itu? Amankah itu? Ada yang datang, amin. Lalu ada yang keluar. Menjadi titik tolak untuk kita bertanya, bukan kepada gembalanya, bukan kepada majelisnya, lalu kepada siapa? Di Haleluya pernah seperti ini, banyak yaku, tapi apa? Karena kita, begitu ya. Tapi kemudian ketika Pak Pendeta Enal masuk dan menyampaikan firman Tuhan tambahannya, banyak yaku dan banyak komi atau banyak kita. Tetapi karena, dan hari ini ketika kita ada dalam persekutuan, firman-Nya menyapa kita, hal itu hanya dapat kita realisasikan dalam persekutuan berjemaat kepada kita. Jika dia katakan, jika engkau saling mengasihi, jika engkau menuruti firman-Ku, jika engkau mengasihi aku. Karena firman Tuhan dalam hukum kasih yang pertama-tama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap potensi yang ada pada dirimu masing-masing. Tetapi yang kedua adalah, kalau tadi yang vertikal, vertikal, lalu yang horizontal. Dan yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia. Dan selama ini apa yang saya sampaikan hari ini di sini bukan merupakan sesuatu yang baru. Bahkan mungkin di antara kita banyak yang sudah menghafalnya. Tetapi pertanyaannya itu tidak sampai mengkristal di dalam pikiran kita. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk melakukannya dalam kehidupan beriman, dalam kehidupan persekutuan. Sehingga ketika kita ada dalam ibadah, dalam persekutuan seperti ini, kita akan mampu melihat. Mungkin saja ada teman-teman kita yang ketika datang, dia akan duduk sendiri di pojok-pojok sana. Kebetulan ada yang sendiri di pojok. Kalau sana ada pojok berdua ya. Itu jauh-jauhan bukan karena marah, memang karena jaga jarak ya. Karena saya lihat tadi mereka datang berdua ya. Tentu ada itikat baik ya, untuk ada di sini mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan memperbaharui setiap apa yang telah disusun yang mungkin saja
karena pikiran dan hikmat kita keliru. Datang pada Tuhan saat ini di sini, dengarkan apa yang dikatakan dan tidak rumit, sederhana apa yang dikatakan. Kasihi aku, kasihi aku. Sebab jika ada orang atau di antara kita mengasihi orang lain, sekali lagi saya ulang. Sebab jika ada di antara kita mengasihi sesamanya, mengasihi orang lain, tetapi jika bukan dasarnya kasih kepada Kristus, omong kosong. Sekali lagi, jika ada orang lain mengasihi sesamanya dan dasarnya bukan Kristus, omong kosong. Yang bagaimana itu Pak Pendeta? Nggak usah dijelaskan ya, sudah tahu ya. Atau gampang bolehlah saya kasih contoh. Orang partai ya, supaya jangan menyentuh yang lain-lain. Orang partai, ada yang ikut di partai politik? Kebetulan waktu mahasiswa saya pernah ikut ya. Partai Demokrasi Pembaruan, pecahan dari PDIP, Roy Bebe Janis dan Laksamana Soekardi. Kebetulan saya jadi pengurus di tingkat kota Jakarta Timur waktu itu. Ini sudah ada bawa diri sendiri ini ya, maaf. Kemudian kalau konteks partai, kamu betul-betul akan menjadi sesama, kamu betul-betul akan menjadi sekutu, kamu betul-betul akan menjadi teman, sahabat dan seterusnya, sepanjang kamu sama dengan saya pilihannya. Sampai di sini paham ya? Tetapi sahabat sejati di dalam partai yang begitu, bila perlu tidur sama-sama dorang, begitu pilihan beda, cerai. Begitu pilihan beda, cerai. Itu biasa di partai politik ya. Jadi orang politik berkata, tidak ada kawan yang sejati, tidak ada teman yang langgeng, yang ada kepentingan yang sejati. Itu yang saya katakan tadi. Jika kamu mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh mungkin, tetapi jika bukan Kristus dasarnya, maka kasihmu itu apa ini? Oke, ya. Maksud saya nol. Jadi jika kamu mengasihi, mungkin bahkan kasihmu itu tidak terlihat. Mungkin kamu terlalu pendiam seperti Pak Iwan Bayona ya. Terlalu pendiam. Apa-apa dia enggak, apa-apa enggak dia. Tapi begitu ada sesuatu yang tidak beres, dia akan keluar turun tanpa bicara. Jadi bukan apa yang kita ucapkan, tapi kita nyatakan dan tanpa pamrih, tulus. Tapi jika kemudian melakukan itu, tapi jangan lupa ya, jangan lupa. Apa? Pura-pura lagi. Ya, kasih kepada Kristus akan membaharui kasih kita. Kasih kepada Kristus akan memurnikan setiap apa yang Tuhan taruhkan. Maka memang harusnya tidak ada satu organisasi pun di dunia ini termasuk gereja yang sempurna. Tak ada. Sekali lagi, tak ada organisasi satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk gereja. Begitu juga rumah tangga. Tak ada rumah tangga yang sempurna. Andai ada hari ini rumah tangga yang tidak pernah cekcok di rumah, saya akan turun dan belajar padanya. Karena di rumah saya pun demikian. Kemarin sambil bercanda ketika kita ada entah kunjungan di rumahnya Pak Iwan atau di rumahnya Pak Albert, saya lupa. Lalu kemudian ada sedikit celoteh gitu ya. Aduh, nggak seru bapak ini. Dia terlalu pendiam. Sebaliknya di rumah tangga yang lain, kalau di rumah kami rame sekali. Kalau nggak ada si A si B, nggak ada lawan. Ngerti maksudnya ya? Sehingga diperlukan mungkin suami dan istri lalu kemudian mereka bernyanyi. Entah dengan merdu atau dengan suara sumbang. Maksudnya apa? Apakah kita mau yang teduh-teduh baik-baik saja? Bohong. Ya, bohong.
Tetapi kemudian persoalan itu ada pada kita, harusnya pemikiran kita adalah persoalan dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Amin. Untuk menaikkan level kita. Amin. Seorang anak SD tidak akan pernah naik ke SMP jika tidak tiap tahap dia mengalami apa? Ujian. Setelah masuk ujian, setelah di SMP, ketika ada adiknya yang SD stres di SD, kakaknya yang SMP bilang, "Pah, kayak gitu aja, gampang, kecil." Loh kenapa? Dia udah lewat. Adiknya tanya, "Pak, waktu kakak kemarin lebih parah dari kau sampai muntah-muntah," gitu ya. Loh kenapa? Persoalan datang dalam kehidupan kita tidak ada yang sama, takarannya berbeda. Tetapi yang sama adalah ketika kita di sininya. Kristuslah yang menjadi landasan dan kekuatan kita, maka tak ada persoalan yang sebesar apapun yang tidak bisa kita selesaikan. Tentu bersama Kristus. Syaratnya sederhana, kasihi Dia. Ketika Dia kasihi, maka Dia akan terbuka dan memberikan apa yang kita butuhkan. Apa? Roh Kudus yang dijanjikan akan diberikannya kepada kita. Sekali lagi, memang benar bahwa dalam kehidupan kita, setiap perjalanan keberhasilan, kesuksesan kita, yang pertama-tama adalah Tuhan. Dia akan mengendalikan, yang akan mengkontrol dan seterusnya. Tetapi yang kemudian tidak dapat dilupakan juga bahwa ketika Roh Kudus bekerja, ada juga kemauan dari kita. Kira-kira seperti ini, Tuhan, saya mau sukses, berkati saya Tuhan. Saya mau lebih baik dari tahun kemarin, amin. Habis itu tidur. Sukseskah kamu? Tidak. Harus ada dari kita juga. Kita harus merespon panggilan Tuhan. Kita harus merespon karyanya dengan apa? Bekerja. Ini bagian ketiga dari saya mencoba membina, katakanlah calon majelis dari GKST Pospel Haleluya. Yang pertama berbicara tentang panggilan, yang kedua tentang jaminan penyertaan di minggu kemarin, dan hari ini materai. Sehingga apa yang kita harapkan bahwa damai sejahtera kita akan miliki secara optimal ketika kita mengasihi Tuhan dan Tuhan menurunkan Roh Kudus, dan kita juga harus secara dinamis menerima dan melakukan tugas dan panggilan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga orang yang dangkal ini kemudian berkata, bukankah Tuhan Yesus berkata, asal engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Apa selanjutnya? Maka engkau bisa memindahkan gunung. Lalu diterjemahkan secara vulgar. Biji sesawi saja bisa pindahkan gunung, ya. Bahkan kebetulan di tempat kami, entah menjadi cerita yang memang cerita atau benar, saya pribadi belum pernah bertemu. Ada satu tokoh, satu nama yang sangat ditakuti dalam konteks itu di daerah kami. Kebetulan datangnya dari sebelah Tosambira, ya. Namanya saya sebut, katanya nggak boleh sebut namanya, wih kayak Tuhan, ya. Nggak boleh disebut namanya dengan sembarangan, tapi izin saya menyebut namanya hari ini di sini. Namanya Haji Ali Taeta di tempat kami. Itu sangat viral di tempat kami. Entah sekarang mungkin saya sudah lebih dari 20 tahun meninggalkan daerah kami, jadi saya sudah nggak dengar cerita tentang beliau. Apa yang heboh tentang beliau ketika di musim haji? Orang-orang mencoba mengumpulkan dana dan pergi ke sana, dan ketika diajak dia bilang, duluan saja, nanti turang baku dapat di sana. Dan ketika harus orang semua sudah di sana, dia hanya masuk pintu rumahnya menurut cerita, ya. Saya pribadi tidak mengalaminya. Ketika dia buka pintu rumah depan masuk, buka pintu belakang keluar, langsung ada di tanah Arab. Konon katanya begitu. Apa kaitan dengan iman sebesar biji sesawi tadi? Bayangkan jika semua orang Kristen
mempunyai kemampuan iman sebesar biji sesawi yang ditafsirkan secara vulgar tadi, bisa menjadi seperti superhero seperti Haji Ali Taita, saya bisa bayangkan kita akan pulang tersesat kemana-mana. Loh kenapa? Setelah pulang dari sini kita capek bukan? Setelah capek mau pulang, aduh capek banget nih, aduh macet, aduh. Lalu Pak Doni berdoa. Pak Doni tinggal daerah mana Pak Doni? Tinggal daerah mana? Priuk. Tuhan, saya udah capek, saya mau secepat ini langsung sampai di tempat tidurku di Priuk. Amin. Buka pintu gereja Priuk, sudah di depan rumah. Bayangkan orang lain pulang gak dapat rumahnya, udah pindah di sini. Orang Tambun di stiker kita banyak orang Tambun ya. Yang Tambun capek pulang ke Tambun, amin. Wih Tambun pindah di sini. Bayangkan yang pulang-pulang gak sampai ke rumahnya, ih sudah tempat lain ini. Bukan seperti itu. Tetapi harus dari kita ada upaya untuk kita melakukannya. Dan dengar baik, upaya itu tidak dapat kita lakukan jika kita kerjakan sendiri. Apa? Upaya itu tidak akan dapat kita capai jika kita kerjakan sendiri. Kita harus bekerja sama satu dengan yang lain. Bukankah kita meyakini bahwa masing-masing kita punya talenta masing-masing? Ibu Pendeta Dian punya talenta untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Penatua Petrus punya talenta untuk mengkonsep segala urusan, itu sebabnya ditempatkan menjadi sekretaris. Begitu juga mungkin Ibu Ros menjadi wakil PHM sehingga punya katakanlah talenta untuk mengatur sehingga ditempatkan di sana. Kerjakan masing-masing menurut talenta yang Tuhan berikan. Tetapi kemudian sekali lagi kerjasama. Maka apa yang menjadi cita-cita dari GKST Gloria akan menjadi optimal kita miliki. Jadi damai sejahtera itu tidak sekedar kita harapkan, tetapi damai sejahtera itu dapat tercipta, damai sejahtera itu dapat teralami, damai sejahtera itu dapat kita miliki karena kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan di bumi tidak akan pernah terjadi damai sejahtera yang dikehendaki Tuhan jika tidak kita mulai dari diri kita sendiri. Kita sebarkan ke persekutuan, persekutuan kemudian menyebarkan kepada segala lingkungan kita, sehingga damai sejahtera itu terpancar mulai dari diri dan persekutuan. Dan yang kemudian datang orang berbondong-bondong ke tempat kita. Karena apa? Satu, damai sejahtera telah terjadi, tercipta dengan indah dan manisnya di GKST Gloria, dan juga Pospel Haleluya, dan juga Pospel Cibubur, dan akan ada pospel-pospel lain dari GKST ketika kita semua bergandeng tangan. Sintu Maroso, Toa Sioko, Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari GKST Pospel Haleluya Bekasi. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doa.
agungkan namamu. Ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mutiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mutiku. Takkan tenggelam, takkan goyah. Yesus menopang hidupku. Takkan tenggelam, takkan goyah. Yesus menopang hidupku. Biarlah pujian itu yang baru saja disampaikan dengan hati yang tulus murni kembali memperlengkapi untuk menguatkan di antara kita yang mungkin saja goyah karena badai dan gelombang. Kita akan ada dalam pengakuan iman. Mari berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Aku percaya dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, Aku percaya yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Aku percaya yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk. Kita akan ada dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, bersyukur, berterima kasih atas segala berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ketika bahkan sampai di saat ini, oleh anugerah-Mu, kami dimampukan Tuhan untuk ada dalam persekutuan ini. Kami bersyukur ketika Engkau membuka bibir kami untuk memuji-muji, larut dalam pujian, membuka hati tunduk dalam doa, bahkan pendengaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan memateraikan itu dalam hati kami, sehingga kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami, dalam pola pikir, tata laku, dan apapun yang kami kerjakan ketika Engkau libatkan kami ada dalam persekutuan di GKST Gloria saat ini. Tuhan berkati kami, berkati majelis yang ada, PHM yang ada. Tuhan berkati Bapak Gembala, memberkati wakil, memberkati sekretaris, dan memberkati setiap penatua dan diaken dalam setiap program kerja yang ada. Tuhan tolong, biarlah hikmat-Mu turun sehingga setiap program yang mereka kerjakan mampu mereka realisasikan dalam kehidupan pelayanan yang Tuhan beri. Sehingga bahkan apa yang mereka kerjakan benar-benar menjadi benih baik, benih sukacita yang tertabur dengan begitu baiknya di tanah-tanah yang Engkau sudah sediakan. Sehingga setiap umat-Mu, setiap domba yang dijumpai, yang ditaburkan, dapat bertumbuh benih-benih firman Tuhan, dan kerinduan itu dapat disemai dalam persekutuan GKST Gloria, Haleluya, dan bahkan Cibubur. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat setiap jemaat yang bahkan hari ini tidak dapat hadir di tempat ini. Mungkin ada di antara mereka yang sakit Tuhan. Hadirlah kiranya, jamah setiap yang sakit. Di bagian tubuhnya yang sakit Tuhan jamah. Baik yang sakit secara fisik maupun yang sakit secara psikis. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Supaya setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada mereka secara pribadi akan dimanfaatkan secara positif, secara baik untuk kemuliaan Tuhan melalui pribadi yang Engkau telah sembuhkan dan pulihkan itu. Bagi setiap rumah tangga Tuhan, yang mungkin ada cekcok antara suami dan istri, antara kakak adik, orang tua anak, Tuhan, Engkau yang luar biasa, yang besar, yang maha mengetahuinya, biarlah bernaung di dalam hati mereka secara pribadi, sehingga damai sejahtera yang diharapkan itu dapat dimiliki secara pribadi. Dan dengan damai sejahtera-Mu itu menerbitkan pengampunan, karena pengampunan yang daripadamu akan memberi dampak untuk terjadi pengampunan secara menyeluruh. Pengampunan-Mu menguasai setiap kami, sehingga damai sejahtera itu dapat kami miliki, dan kami bersama-sama bersuka cita. Karena kami yakin dan percaya setiap jemaat yang dipulihkan, setiap keluarga yang disembuhkan, setiap jemaat yang kuat akan menguatkan gerejanya. Tuhan, kuatkan kami, pakai kami untuk menguatkan gereja-Mu ini, gereja yang sama-sama kami cintai. Bapak Surgawi, bahkan secara pribadi kami punya gumul juang.
entahkah dengan diri kami sendiri, bergumul tentang hidup kami, pekerjaan kami, pasangan hidup kami, baik yang mau mencari atau sudah mendapatkan atau yang sedang pendekatan. Biarlah Tuhan tolong hikmat-Mu ada pada mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama mengandalkan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menguatkan, membukakan yang palsu itu palsu dan yang sejati itu sejati, sehingga ada keterbukaan. Sehingga ketika semua keterbukaan itu dapat diterima satu dengan yang lain, segala kelemahan, segala kelebihan dapat terbuka dan diterima, maka akan terpadu segala yang kita harapkan. Damai sejahtera itu bisa dimiliki, dan kita dengan sukacita menjalankan bahtera yang Tuhan sudah percayakan, entah itu rumah tangga maupun gereja. Terima kasih Tuhan. Pergumulan pekerjaan, Tuhan tolong berkati setiap usaha jemaat, berkati setiap pekerjaan jemaat, penuh limpahkan setiap usaha yang mereka kerjakan. Karena kami yakin dan percaya, ketika mereka berhasil, mereka boleh tahu bahwa itu karena campur tangan Tuhan atas pekerjaan dan usaha, dan mereka boleh bersyukur dan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan beri dengan mempersembahkan yang terbaik di rumahmu ini untuk menjamin operasional dari kehidupan kegerejaan, khususnya GKST Gloria di tempat ini, sehingga GKST Gloria boleh bergeliat, boleh terus berjalan, bahkan berlari mengejar setiap target yang akan dikerjakan, sehingga semuanya dapat berjalan menjadi maju, menjadi baik. Banyak yaku, banyak kita, tetapi karena Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di antara kita dan berkarya secara nyata, dan setiap kami tanpa curiga, tetapi karena setiap kami terkoneksi di dalam Kristus melalui Roh Kudus yang ada dalam hati, dan kami bersemangat bersukacita membangun apa yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Ampuni salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Bapa, supaya jangan dengan salah dan dosa itu menghambat setiap karya dan berkat yang Engkau sudah buatkan bagi kami, supaya apa yang Engkau sudah tentukan bagi kami segera kami miliki oleh karena ketaatan kesungguhan kami kepadamu, supaya apa yang kami harapkan, apa yang kami cita-citakan, apa yang kami perjuangkan, gumulkan, dapat terbukti nyata dalam kehidupan bergereja, berumah tangga, bahkan berelasi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Berdoa juga buat setiap petugas hari ini, memberkati setiap kami yang bertugas, baik pembaca Alkitab, kolektan, penanggung jawab, pemain musik, bahkan kantoria, bahkan multimedia, bahkan setiap jemaat yang hadir hari ini. Sukacita melimpah, supaya ketika kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan sukacita karena kami mendapatkan damai sejahtera hari ini di sini oleh anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, tak menghapuskan kami dari perang jahat. Kami dari perang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita telah diberkati lewat firman Tuhan, dan saatnya kita juga akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang akan kita berikan. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan
dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu jemaat saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendoakan persembahan. Kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan Tuhan dan kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 27 Februari 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Henry Wulur, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa untuk saudara-saudari kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jemahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudari kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Ibadah minggu depan, Minggu 6 Maret 2022, pukul 10 WIB. Pelayan firman, Pendeta Jadaramo Tasiabe, Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming melalui akun Facebook Grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon jemaat mengikuti
beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 21 Februari sampai 27 Februari 2022. Ulang tahun kelahiran 21 Februari Ibu Harlin Poowa Kelly, 25 Februari Bapak Pendeta Jetroson Rense, 27 Februari Bapak Alexander Peter Rensi. Ulang tahun pernikahan 22 Februari Ibu Yurlin Poowa dan Bapak Jos Johannes Hire Nguru. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Aksi bersama menuju Paskah 2022 Jemaat dan Simpatisan GKST Gloria Jakarta. Gerakan puasa dan menahan diri, berpantang, kurangi konsumsi dan mendahulukan orang lain. Cara melakukannya, Jemaat dan Simpatisan GKST Gloria Jakarta semua usia dapat melakukan gerakan puasa dan menahan diri setiap hari sesuai masa yang ditentukan. Seperti yang pertama, berpuasa, tidak makan minum dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biaya makan atau minum satu hari dimasukkan dalam amplop. Yang kedua, mengurangi konsumsi jajan. Yang ketiga, mendahulukan orang lain. Misalnya dalam kerelaan dan besar hati mendahulukan kendaraan dari arah lalu lintas di perempatan jalan yang tidak terdapat lampu pengatur lalu lintas, mendahulukan para pejalan kaki yang hendak menyeberang, mendahulukan orang tua duduk jika kita sedang berada dalam bis dan lain sebagainya. Waktu pelaksanaan 40 hari dari tanggal 6 Maret sampai dengan 16 April 2022. Jemaat dan Simpatisan Gloria melakukan gerakan puasa dan menahan diri dengan maksud mampu berpantang dan menahan diri dalam bentuk apapun sesuai dengan tantangan yang dihadapi sepanjang hari. Tujuannya agar kita mampu peduli kepada orang lain. Jika hasil menahan diri itu berbentuk uang, maka dimasukkan dalam amplop dan diserahkan pada ibadah Paskah Minggu 17 April 2022 atau dimasukkan dalam kotak yang disediakan, atau dapat mengirimnya ke rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Buktinya dapat ditransfer atau diberikan kepada WA Bendahara Jemaat. Lakukan gerakan puasa dan menahan diri ini dengan tulus dan sungguh-sungguh. Mulailah dengan membaca firman atau renungan yang di-share di grup WhatsApp dan grup Facebook GKST Gloria setiap pagi. Mari berpuasa menahan diri dan mendahulukan orang lain sebagai wujud solidaritas kita kepada sesama yang menderita. Inilah teladan yang patut kita simak dan tekuni dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam Paskah Panitia Paskah 2022. Pembekalan calon majelis periode 2022-2026. Pembekalan awal calon penatua dan diaken Jemaat GKST Gloria Jakarta akan dilaksanakan pada Sabtu 5 Maret 2022 pukul 8.30 atau setengah 9 sampai dengan jam 3 sore WIB. Tempat Rumah Lobo, Anjungan, Sulawesi Tengah, Taman Mini Indonesia Indah. Pengurapan majelis terpilih 2022-2026. Rencana pengurapan calon penatua dan diaken Jemaat GKST Gloria Jakarta oleh Majelis Sinode GKST akan dilaksanakan pada Minggu 6 Maret 2022 pukul 10 WIB. Tempat Kapel Rumah Sakit PGI Cikini. Pelayan firman Ketua Umum Majelis Sinode GKST Bapak Pendeta Jadaramo Tasyabe MTH. Mohon dukungan doa jemaat untuk kelancaran ibadah dan acara-acara ini. Dengar pendapat dengan Ketua Umum GKST. Pertemuan dengar pendapat antar Ketua Umum Majelis Sinode GKST dengan Jemaat dan Simpatisan GKST Gloria Jakarta akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 Maret 2022 pukul 19.30 WIB. Pertemuan dengar pendapat akan dilaksanakan secara online lewat aplikasi Zoom. Link Zoom akan di-share di grup WhatsApp GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon dukungan untuk kelancaran kegiatan ini. Pengunduran calon majelis. Salah seorang calon penatua Jemaat GKST Gloria Jakarta atas nama Meiti Serli Lidani SE beralamat di Dharma Wangsa, Residen Klaster Prambanan, Blok CPI nomor 17, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, karena satu dan lain hal
telah mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 16 Februari 2022. Dengan surat pengunduran diri ini, calon penatua yang dimaksud tidak akan ikut dalam pengurapan penatua dan diaken tanggal 6 Maret 2022. Demikian disampaikan, semoga dimaklumi. Berita duka, telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga ayahanda dari Ibu Silva Manyonyo Silabatu, almarhum Bapak Silabatu pada hari Minggu 20 Februari 2022 di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Almarhum telah dimakamkan pada hari Kamis 24 Februari 2022 di Desa Longori, Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Semoga Tuhan menganugerahkan kekuatan dan penghiburan sejati kepada keluarga besar Elsafan, keluarga Manyonyo Silabatu, dan kaum keluarga di Sulawesi Tenggara. Warta Pemuda, bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasi mendukung pelayanan pemuda dapat mengirim ke rekening Bendahara Pemuda Gloria Jakarta. Warta Panitia Pengadaan Sarana Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia. Warta keuangan Jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat yang diedarkan dalam bentuk PDF. Demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah. Mari berdiri. Meskipun di dalam lembah terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku, namun dari Galilea, rampe mongoyu marimbo mapariku epem bombangi tuduh Saudara-saudara, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, membawa firman Tuhan yang telah tersaji di dalam hati dan jiwa kita. Minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk menerjemahkan secara pribadi
supaya firman Tuhan itu dapat kita hidupi, dapat kita alami, dan lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah selesai, silakan bersatu teduh, silakan duduk. Demikian ibadah kita pada hari ini. Pendeta dan seluruh majelis jemaat mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.